Liturgi yang ketiga, janji keselamatan dan berita Natal. Pertobatan ini adalah perubahan cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Maka, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan. Marilah kita dengarkan janji keselamatan dan berita kesukaan yang besar itu. Demikian. Yoel 2 ayat 12-13. Tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapa yang penuh kasih karunia dan pengampunan, serta Allah dari segala penghiburan, kuatkanlah kami dan biarkanlah kami tetap setia pada panggilan kami akan doa. Kuduskanlah kami melalui firman-Mu, agar kami dapat berdoa bagi kami dan bagi ayah dan ibu dari banyak anak-anak di Indonesia ini yang menjadi miskin karena masalah-masalah ekonomi, baik di Indonesia maupun di negara lain. Kuduskanlah kami melalui firman-Mu, agar kami dapat berdoa bagi kami dan bagi ayah dan ibu dari banyak anak-anak remaja dan aposo yang menjadi kehilangan pekerjaan. Juga bagi anak-anak yang kekurangan gizi, anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah, orang-orang yang sakit yang tidak mampu masuk pada pelayanan kesehatan yang semuanya diakibatkan oleh krisis ekonomi. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berkehendak agar kami selalu saling mendoakan. Di dalam persekutuan orang kudus, kami memohon, pimpinlah semua orang yang telah kami doakan, agar mereka masuk ke dalam kegembiraan kerajaan-Mu, melalui Kristus Tuhan kami, yang memerintah bersama-sama Engkau dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan dari kekal hingga kekal. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.